semua hal disesuaikan pasti ya gitu. Semua hal disesuaikan, banyak sisi yang disesuaikan, baik etos kerja karyawan ya kan, kalau misalnya work from home harus bagaimana, kemudian mumpung nih lagi kerja dari rumah, kita bisa punya waktu untuk membenahi sistem, itu dulu sih. Kemudian dari segi keuangannya juga membenahi cash flow gitu, karena kita benar-benar harus tahu, kita juga harus jaga cash flow ya, harus tahu yang penting-penting aja deh uangnya dikeluarkan, yang lain di keep dulu untuk kemudian kita bisa terus running apa yang menjadi rencananya kita gitu. Dari sisi produksi sendiri, kita kemarin sempat 2 bulan stop produksi, jadi benar-benar baju yang ada di gudang saja yang kita keluarkan. Dan dari segi pendapatan pasti menurun drastis. Kita di awal-awal pandemik itu di bulan Januari masuk ke Februari, di mana Januari kita udah menggodok sekali kan untuk 1 tahun ke depan itu model bisnisnya seperti apa, kemudian juga kita harus produksi berapa, cara berjualannya seperti apa gitu kan, itu semua udah jadi ibaratnya. Tapi di bulan kedua ketika itu semua udah jadi harus di rearrange lagi menyesuaikan dengan apa-apa yang terjadi, yaitu pandemi COVID-19 ini gitu. Nah itu sih yang membuat kita juga perlu menerima, nggak bisa menutup mata bahwa yaitu sebuah kejadian yang bukan kita sendiri yang mengalami, semuanya mengalami gitu, yang mau tidak mau berimbas kepada penjualan. Jadi di bulan Februari dan Maret itu kita suffer Mbak gitu, benar-benar mode-nya itu dari kita awal di Februari itu menceritakan oke, kita udah survival mode nih karena udah COVID, kita siap-siap gitu kan. Oke, setelah survival mode kita sampai pada masuk Maret tuh udah krisis nih kayaknya gitu kan. Sampai seperti itu kita terapkan mode kepada para karyawan kita gitu untuk mensosialisasikan bahwa ini loh yang terjadi kayak gini. Terima dulu baru kita sama-sama cari solusinya. Yang bahaya itu adalah kita menutup mata dan tidak mau mengakui bahwa memang yang terjadi itu sedang dalam masa pandemik seperti ini gitu. Kalau sudah tidak mengakui, akhirnya kita menjalani sesuatu seperti era yang normal sebelum pandemik, itu yang bikin kita bisnis kita jadi crash sih gitu. Jadi benar-benar penyesuaian itu perlu dari segi cash flow, etos kerja karyawan, perubahan sistem, kemudian produk-produknya juga disesuaikan. Dan jangan lupa satu yang paling penting adalah tetap menjaga engagement dengan customer. Walaupun pada saat itu penjualannya menurun, tapi kita tetap perlu menjaga bonding ya. Dengan cara apapun, selagi itu halal dan tidak mengganggu customer. Nah, kemudian Nina Nugroho membuat satu program via virtual ya, live Instagram, isinya adalah solusi dan informasi gitu yang diberikan. Benar-benar non-profit oriented, kita benar-benar pengen memberikan wadah kepada customer kita, viewers kita ya, kalau misalnya lihat live IG, apa-apa aja sih yang mereka perlukan, informasi apa sih, solusi apa sih gitu. Dari situ perlahan-lahan kemudian kita tetap membangun bonding, engagement dikencengin gitu kan, membuat beberapa program yang dengan hadiah-hadiah kecil gitu kepada customer. Akhirnya mereka lambat laun, walaupun saat itu tidak beli, tapi lambat laun mereka tetap paling tidak bergeser brand lah gitu kan. Jadi tetap percaya kepada Nina Nugroho, dan itu terasa hasilnya di bulan April. Di bulan Mei apalagi, dan alhamdulillah 2 bulan itu kemudian masuk ke Juni, kita dihadiahi oleh Allah dan juga berkat kerja keras semuanya. Selama 4 tahun Nina Nugroho berdiri, 3 bulan tersebut adalah penjualan terbaik dari Nina Nugroho. Itu anugerah dari masa pandemik. Emang kita tidak bisa berdiam diri, harus beradaptasi, belajar terus, berlatih terus gitu. Itu sih. Kita perlu flashback dulu nih sebentar gitu kan. Masih di 2017-2018 aja masih banyak orang yang bertanya,
butiknya di mana, offline store-nya di mana gitu. Seakan-akan kalau misalnya kita tidak punya offline store gitu ya, seakan-akan kita bukan sebuah brand yang sukses gitu. Masih ada stigma seperti itu gitu. Tapi kemudian itu semua terjawab di tahun 2020 ini gitu kan. Kalau kita tidak, jadi Nina Nugroho tuh memutuskan untuk fokus kita di online saja itu sejak 2018. Saya ya mentalnya dikuatkan untuk online aja deh gitu, terserahlah orang mau bilang apa, karena menurut kita itu sebuah strategi yang tepat. Kita kan membaca pasar ke depannya seperti apa kan, pasar udah kesulitan untuk terus datang ke satu tempat untuk memenuhi satu kebutuhan gitu. Jadi pengennya kita duduk aja di rumah, tetap sama keluarga, menjalani aktivitas kita, tapi apa yang kita perlukan datang gitu. Nah, dari situ sih kemudian udah online aja gitu. Nah, untuk online ini memang banyak sekali kendalanya gitu kan, tapi itu tantangan sih untuk kita gitu. Dari tantangan-tantangan tersebut kita kemudian menemukan banyak solusi-solusi yang terbukti mujarab untuk menaikkan selain menaikkan followers, customer yang setia, dan juga menaikkan penjualan pastinya gitu. Strateginya bagaimana untuk dikenal ke seluruh Indonesia, bukan hanya seluruh Indonesia, mimpinya Nina Nugroho seluruh dunia insya Allah gitu. Tetap dengan cara kita terus memperkenalkan diri, branding penting gitu. Jadi kita membagi usaha kita tuh menjadi, Nina Nugroho menjadi 3 bagian. Marketingnya, brandingnya, production prosesnya gitu, yang masing-masing tidak bisa jalan sendiri-sendiri, semuanya harus berjalan bersamaan gitu. Nah, untuk customer sendiri kita tidak lelah-lelahnya mengedukasi customer gitu melalui proses branding gitu kan, bahwa ini loh ada produk modus fashion for professional, busana kerja untuk muslimah, tapi keluaran desainer gitu yang bisa dibuat seperti seakan-akan si desainer tersebut memberikan sentuhan untuk masing-masing karyanya gitu, untuk mbak pribadi sendiri-sendiri gitu. Itu sih yang membuat kemudian mereka loyal terhadap kita, dan alhamdulillah juga customernya ke kita tingkat repeat ordernya itu sampai 70% gitu untuk setiap bulannya ya. Itu sih. Kemudian juga untuk distribusi, sirkulasi gitu kan, itu kita perlu juga berikan solusinya. Jadi memang pertama di masa produksi awal barang-barang baru kita jual sendiri semuanya via online. Kemudian untuk barang-barang yang berumur ya masa produksi plus 6 bulan, plus 12 bulan, plus 18 bulan, itu kita ada sistem sirkulasinya sendiri, sampai di akhirnya itu adalah kita udah untuk giveaway aja gitu semuanya gitu. Kita udah buat semuanya. Memang di online ini perlu karena pertumbuhannya cepat, hitungan detik klik langsung semuanya bisa kelihatan kan, ibaratnya berbeda dengan offline ya. Offline kan prosesnya agak lambat, kalau online kan by second itu semua udah bisa kelihatan. Kita posting sekarang, detik berikutnya udah bisa dilihat customer kan. Itu jadi kita perlu persiapan yang lebih matang sih untuk semuanya. Jadi kita juga membagi pola kerja kita ya, pra-production, production, post-production gitu. Jadi nggak bisa jalan semaunya gitu. Jadi alur produksi kita juga harus jelas, dari pilih bahan tuh, dari kita buat proyeksi anggaran untuk mau belanja apa aja, produksi apa, sampai dengan customer pegang barangnya itu urutannya harus jelas. Paling tidak kita bisa memprediksi apa-apa aja yang akan terjadi sehingga kita bisa lebih siap gitu. Memang dalam hal ini sellernya harus selangkah lebih maju daripada customernya sih Mbak, di situ tantangannya. Kita terbagi jadi 2 tim utama untuk production dan branding. Untuk tim intinya sendiri sebenarnya hanya sekitar 13 orang gitu. Cuma untuk produksi kita banyak pakai outsource. Jadi kita mau mempunyai rumah-rumah produksi binaan. Ada 6 rumah produksi binaan yang kita aktif berikan order setiap bulan, itu ada 3, yang 3 lagi apabila kita
over capacity di 3 tersebut gitu. Itu masing-masingnya ada sekitar 5-10 penjahit tergantung besaran rumah produksinya gitu. Kemudian di tim marketing yang satu lagi itu ada 13 orang, jadi total ada 25 orang gitu, sama supporting sistemnya ya driver, OB gitu ya tambah 2 atau 3, jadi 28 gitu. Iya, cukup compact, betul. Memang seperti itu di desainnya gitu. Kita mau kalau saya punya usaha gitu, saya seperti punya kewajiban untuk memunculkan maksimum capacity-nya orang tuh sampai di mana sih gitu. Tapi kita juga bukannya menekan ya, tapi berusaha untuk menimbulkan, ayo yang sebelumnya kamu pikir kamu nggak bisa, tapi ayo coba deh. Kita selain kasih tantangan juga kasih solusi dan pendampingan sih ke karyawan gitu. Jadi kalau saya pribadi apalagi karyawannya juga beberapa kan banyak yang millennials juga nih gitu. Nah, jadi benar-benar menempatkan diri sebagai partner, kadang-kadang sebagai kakak, kadang-kadang juga sebagai ibu gitu. Jadi mereka tidak segan-segan untuk berbagi tantangannya gitu. Jadi udah nggak zaman deh yang satu arah aja gitu ngasih perintah, pokoknya saya mau begini, jalanin. Itu enggak sih, proses belajar itu kan ada 3 ya, ada kalanya memang kita harus ngikut aja apa yang suhunya minta gitu ibaratnya ya gitu kan, apa yang suhunya minta, tapi dari situ untuk menimbulkan pembiasaan. Setelah terbiasa baru kemudian oke, kamu udah bisa kembangkan apa aja yang bisa kamu lakukan setelah pembiasaan itu lahir gitu. Setelah dikembangkan baru kemudian dilepas untuk supaya dia bisa timbul secara maksimal tuh apa-apa aja yang ada di dirinya. Dan itulah yang buat kita untuk compact cukup kok gitu kan, karena benar-benar produksi aja yang megang ya 2 orang itu kan mendesain secara strategisnya. Kalau teknis mah banyak orang yang bantu dan kita semuanya lebih ke outsource aja lah, bagi-bagi rezeki gitu kan, nggak semuanya harus ke kita semua gitu. Nah, terus juga ada general affair gitu, kemudian juga ada operasional, standar seperti perusahaan-perusahaan yang lain, production gitu. Jadi masing-masingnya apa yang mereka miliki itu muncul, jadi mereka banyak belajar. Dan saya sih selalu bilang ke anak-anak, ya saya nyebutnya anak-anak, kadang teman-teman gitu kan di tim saya, untuk supaya ayo nanti kalau misalnya kalian udah nggak kerja di Nina Nugroho lagi, perusahaan manapun bisa dimasuki gitu, karena memang segala tantangannya udah pernah dilalui gitu kan. Dan yang terpenting sih kalau buat kita bukan seberapa pintar dia, bukan seberapa berpengalaman dia gitu, tapi lebih kepada yang pertama udah pasti jujur dulu deh gitu. Sering ditanya ya kriterianya apa masuk Nina Nugroho, jujur. Kemudian yang kedua bisa diandalkan, yang ketiga punya daya juang. Ya itu aja dulu, yang lain bisa belajar kok gitu, yang penting itu dulu gitu sih. Ya, memang kan pendekatan desainnya, jadi di awal Nina Nugroho dulu tuh ada 3 kategori desain tuh untuk Nina Nugroho Signature, untuk pesta-pesta gitu kan, casual untuk main-main, kemudian office. Di antara ketiga itu yang paling tidak menghasilkan itu yang office, tapi yang paling tidak menghasilkan itu yang kita pilih menjadi satu-satunya produk yang kita pertahankan. Yang lain udah nggak ada. Sekarang semuanya office. Jadi kita fokus ke desain-desain busana muslimah khusus untuk ke kantor gitu. Dan itu memang ya sangat menjawab kebutuhan perusahaan-perusahaan, di mana mereka kan apalagi perusahaan-perusahaan yang kecil, menengah, kalau yang besar pemainnya udah banyak ya gitu. Kadangkala yang kecil dan menengah juga mereka sedang berbenah dan ingin secara sistem diperbaiki, termasuk juga penampilan karyawannya itu yang menurut saya ceruk pasarnya masih banyak banget dan terbukti memang banyak gitu yang bisa kita garap di situ gitu. Tinggal bagaimana antara budgetnya mereka sama apa yang kita siapkan fit gitu sih. Jadi memang menjawab kebutuhan
kita simple sih, balik lagi apa-apa yang kita hasilkan, apa-apa yang kita putuskan, semuanya yang menjawab kebutuhan customer gitu. Customer butuh nggak? Kalau butuh udah pasti laku aja. Kalau nggak butuh, mau kita bikin sebagaimananya juga nggak bakal laku karena memang nggak butuh gitu. Itu aja.